Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Al-Wafi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun-tahun ini ataupun bulan-bulan ini dan pekan ini, kita mungkin sedang berada di musim pandemi. Ada yang kehilangan pekerjaannya, dan ada yang mungkin kehilangan karib kerabatnya, saudaranya, dan lain-lainnya. Kita mungkin pusing dalam berpikir, waduh, apa sih yang saya akan lakukan ke depannya? Akan tetapi, kita lupa untuk menanamkan pikiran kita, menanamkan hati kita, menanamkan iman kita tentang apa yang amalan jangka panjang yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan kita di masa musim pandemi ini. Mungkin ada beberapa orang yang mengajukan investasi yang luar biasa, ada beberapa orang yang menjual aset-asetnya, akan tapi tidak mungkin kita melupakan satu tempat yang harus kita pikirkan dan harus kita betul-betul jaga, yaitu kampung akhirat kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita berinvestasi ataupun bagaimana kita menabung amalan yang banyak untuk kampung akhirat kita? Tidak ada jalan lagi kecuali yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Rasulullah SAW 14 abad tahun yang lalu. In qata'a amalu ibnu Adam illa min thalas. Semua amalan anak cucu Adam terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah, membangun masjid, membangun tempat air untuk kaum muslimin, membangun sarana prasarana yang digunakan oleh umat muslimin. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk bermanfaat bagi siapa? Untuk umat Islam. Yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dua orang tuanya. Baik, kita bahas poin yang kedua, yaitu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu seperti apa yang bermanfaat? Kita definisikan ilmu itu adalah maqalallah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah ilmu apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain adalah kita berdakwah. Ya, ketika kita mengajari seseorang, ketika kita berseru ataupun mengajak orang untuk berdakwah ataupun belajar ilmu ataupun mempraktekkan amalan-amalan kebaikan, itu insya Allah ilmunya ataupun pahalanya akan kita dapat dan kita petik di kemudian hari. Apa sabda baginda Nabi SAW? Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, kana lahu ajrun, baginya akan mendapatkan pahala mithlu fa'ilihi, bagi siapapun yang dia ajak. Lihat, investasi yang sangat menarik, bukan? Investasi jangka panjang yang sangat menarik. Jikalau ada satu yang kita ajak, misalnya kita ajak dia untuk mengaji, atau kita ajar dia untuk sholat berjamaah, dan itu dia praktekkan selama bertahun-tahun lamanya, bayangkan berapa lipat pahala yang akan kita dapatkan. Mungkin hal-hal simpel yang kita bisa ajak kepada dia. Mulai senyum, tabassum, itu adalah ibadah, sedekah, ya, hal yang sangat mudah. Ataukah dengan bersedekah, mulai dari Rp500, Rp1.000, naik ke Rp10.000 dan naik seterusnya. Ini hal-hal simpel yang kita tidak ketahui bahwasanya ini termasuk dalam bagian berdakwah. Dakwah itu bukan hanya bagian yang datang duduk di ceramah di sini yang didengar khalayak banyak, itu sudah tingkat pro. Akan tapi dakwah kecil-kecilan juga bisa dilakukan oleh kita. Jangan sungkan dengan mengatakan, waduh, saya mah bukan alim ulama. Jangan sungkan dikatakan, aduh, saya bukan kiai, saya bukan anak pesantren. Ya, berdakwah itu bukanlah suatu pekerjaan. Ingat, berdakwah bukan suatu pekerjaan. Berdakwah adalah suatu kewajiban
yang dimana sabda baginda Nabi SAW, baligh anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, ya, walaupun satu dalil, ya, tentang tersenyum ataupun tentang menjenguk orang sakit, ya, atau mendoakan saudara, itu adalah dakwah. Kecil-kecil, karena rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amal-amal kecil itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah, dan bisa jadi sebaliknya. Ada amal-amal yang besar, ya, akan tapi di mata Allah sangat kecil. Kenapa? Karena niatnya tidak baik di situ. Jadi pemirsa Al-Wafi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi di sini. Berdakwah adalah wazifatul anbiya. Berdakwah adalah bagaimana cara Nabi SAW, ya, meregenerasi umat ini, ya. Wazifatul anbiya, tugasnya para nabi. Tentu seorang diri ini akan merasa menjadi mulia, ya. Seorang muslim akan menjadi seorang mulia ketika terjun dalam dunia dakwah. Lihat, amalan yang kecil akan tapi efeknya sangat besar dan jangka panjang. Contohnya misalnya ada seseorang guru ngaji di sebuah TPA. Dia mengajari 5 orang. Ingat, 5 orang saja, tidak banyak. 5 orang saja. Kemudian 5 orang tersebut mahir dalam mengaji. Ya, mahir dalam mengaji. Dan 5 orang ini memiliki murid 5 lagi. Berarti sudah memiliki 25. Ketika 25 orang tadi memiliki murid 5 lagi, lihat berapa banyak pahala yang didapatkan. Begitulah cara Nabi SAW memperbanyak umatnya, mengajari orang-orang pilihan. Ketika awal-awal mula Nabi SAW berdakwah, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, belum secara terang-terangan. Beliau memilih umat ataupun orang-orang terbaik pada zaman itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah SAW memilih orang-orang pilihan untuk apa? Untuk bisa membantu beliau dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Jadi marilah, ayo kita sama-sama berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada rugi. Tidak ada rugi-ruginya orang yang menyeru kepada kebaikan, ya, dan orang yang menyeru kepada kebajikan. Kenapa? Karena balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah generasi zaman ini. Generasi yang mulai sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang mulai sudah lupa dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulai sudah asik dengan gadgetnya, yang mulai dengan asik dengan TikToknya, mulai dengan Instagramnya, sosial media dan lain-lainnya, dan game-game yang membuat diri ini lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana cara orang kafir berdakwah, ya, dalam tanda kutip berdakwah yang tidak baik untuk umat Islam, dan itu pun sudah terjadi di kalangan kita ini. Nah, sekarang apa tugas kita sebagai para orang tua, para karib kerabat, ataupun sahabat-sahabat yang masih melihat teman-teman kita ataupun anak-anak kita masih terjerumus dalam kegiatan seperti itu? Ayo kita dakwahi mereka. Mungkin dengan memasukkan pesantren kepada anak-anak kita, ya. Salah satunya kita bisa masukkan di pesantren, dan alhamdulillah di Al-Wafi Islamic Boarding School kita mengajari anak-anak kita bagaimana cara ibadah yang benar, menuntut ilmu yang benar, dan kita praktekkan bagaimana ketika mereka nanti berdakwah di kemudian hari, ya. Di Al-Wafi Islamic Boarding School kita mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan manhaj salafus saleh, belajar dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Investasi yang sangat menarik, bukan? Ya, tentu kalau kita bicara dunia tidak akan ada harganya ketika kita bicara dengan akhirat, ya. Karena dunia fana, dunia hanya harta yang sedikit, akhirat selamanya. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Tentu kalau kita memilih investasi mana yang kita akan pilih, ya. Rumah tidak akan dibawa mati, tanah tidak akan dibawa mati, ataupun mobil dan lainnya tidak akan dibawa mati. Akan tapi ingat, 3 tadi investasi: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuk kita. Jadi sekarang kita tinggal pilih mana. Kemana kita akan investasi? Dalam dunia kah atau dalam akhirat? Ketika kita investasi dalam akhirat, maka insya Allah dunia akan menyusul.
Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakan seorang alim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakan seorang penuntut ilmu. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti jalan menuju apa? Jalan yang penuh dengan keilmuan. Allah Subhanahu akan melakukan apa untuk orang tersebut? Allah akan mudahkan dia tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju surga. Ya, ingat, orang yang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Tunggu apa lagi? Yuk kita berdakwah bersama. Yuk kita menyeru pada agama Islam agar orang-orang yang kita kenal, agar orang-orang yang kita sayang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.